Ya, Domingus, kamu akan mempresentasikan karya ilmiahmu, diberi waktu 15 menit maksimal, ya. 15 menit kemudian untuk tanya jawab. Ya, silakan. Dimulai. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang saya. Ini saya akan mempresentasikan tentang karya ilmiah saya yang berjudul pemanfaatan limbah cangkang telur ayam untuk mengusir semut. Jadi dalam topik yang terkandung dalam karya ilmiah saya ini itu ada 5 bab. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga adalah penelitian, keempat ada analisis dan pembahasan, dan yang kelima itu ada saran, kesimpulan dan saran. Pada bab pertama pendahuluan, yang pertama itu ada latar belakang. Jadi latar belakang atau alasan saya mengambil judul tadi pemanfaatan limbah cangkang telur ayam untuk mengusir semut itu ada 2 hal. Itu yang pertama dari dari cangkang telur itu sendiri dan dari semut. Yang pertama itu dari cangkang telur itu saya melihat situasi di sekitar saya bahwa cangkang telur itu setelah cangkang telur itu dianggap sebagai sampah yang sudah tidak berguna lagi, dibuang di tempat sampah yang dimana tidak dimanfaatkan lagi atau dianggap sebagai bahan yang sudah tidak berguna lagi. Baru yang kedua dari semut itu sendiri, saya juga melihat bahwa semut itu menjadi sebuah ancaman, khususnya bagi di rumah saya sendiri itu semut itu sangat banyak, sehingga itu membuat memotivasi penulis dalam mengambil judul tersebut, yaitu pemanfaatan limbah cangkang telur ayam untuk membasmi semut. Baru yang kedua ada rumus masalah. Rumus masalah yang saya ini ada 2, yaitu yang pertama, apakah limbah cangkang telur ayam dapat membasmi semut, dan yang kedua, bagaimana cara pemanfaatan limbah cangkang telur ayam untuk membasmi semut. Yang ketiga ada tujuan masalah, itu ada 3. Yang pertama itu untuk mengetahui limbah cangkang telur ayam dapat membasmi semut. Yang kedua untuk mengetahui cara pemanfaatan limbah cangkang telur ayam dapat membasmi semut. Dan yang ketiga untuk mengurangi sampah atau limbah cangkang telur ayam yang sudah tidak dimanfaatkan lagi. Yang keempat ada manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian yang saya ambil adalah sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi penulis dan para pembaca dalam memanfaatkan limbah cangkang telur ayam yang sudah tidak berguna lagi sebagai salah satu bahan membasmi semut yang ramah lingkungan. Dan yang kelima ada batasan masalah. Dalam penelitian ini penulis membatasi konteks penelitian hanya dengan menggunakan cangkang telur ayam ras atau ayam boiler, dan percobaannya itu hanya pada semut api. Kemudian ada yang keenam ada hipotesis. Jadi pendapat penulis tentang judul yang penulis ambil itu karena dalam cangkang telur itu terdapat kalsium karbonat. Nah, kalsium karbonat ini mengandung bau menyengat yang tidak disukai oleh semut, dan dapat membuat semut menjadi menghindar ataupun mati. Dan yang ketujuh ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini penulis tulis dalam 5 bagian, yaitu bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab keempat, dan bab kelima. Dan pada bab pertama ada pendahuluan, yaitu yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, hipotesis, dan sistematika penulisan. Dan pada bab kedua itu berisi tentang landasan teori, yaitu tentang pengertian cangkang telur, jenis-jenis cangkang telur, struktur cangkang telur, kandungan yang terdapat dalam cangkang telur, pengertian semut, anatomi semut, jenis-jenis semut, klasifikasi semut api, pengertian metode penelitian, dan jenis-jenis metode penelitian. Baru dan pada bab ketiga itu terdapat penelitian berisi tentang metode penelitian, alat dan bahan, langkah kerja, pelaksanaan dan waktu pelaksanaan, dan hasil eksperimen. Dan pada bab keempat ada analisis dan pembahasan,
bulan dan syarat. Saya masuk pada bab kedua, yaitu landasan teori. Ada pengertian cangkang telur. Jadi cangkang telur itu merupakan lapisan terluar dari telur yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam telur dari kerusakan. Cangkang telur itu sendiri itu umumnya mempunyai berat 9 sampai 12% dari berat telur total. Dan warna kulit telur ayam bervariasi mulai dari putih kekuningan sampai coklat. Dan khusus untuk ayam boiler itu ada yang putih dan ada juga yang coklat. Dan dalam aspek warna cangkang telur itu, pada cangkang telur yang berwarna coklat itu lebih tebal dibandingkan dengan cangkang telur yang berwarna putih. Struktur dari cangkang telur itu yaitu keras dan berpori-pori. Itu pada cangkang telur itu mempunyai struktur yang berpori-pori, fungsinya untuk sebagai tempat pertukaran antara gas CO2 dan gas O2 yang berfungsi dalam perkembangan embrio dalam telur. Yang kedua ada jenis-jenis cangkang telur, yaitu dalam jenis-jenis cangkang telur ini ada 3, yaitu cangkang telur serangga, cangkang telur ikan, amfibi dan reptil, dan yang ketiga ada unggas. Pada pertama cangkang telur serangga itu terbuat dari bahan yang bervariasi. Itu ada yang bertekstur cukup keras dan ada juga yang bertekstur cukup lunak seperti gelatin. Yang kedua ada cangkang telur ikan, amfibi dan reptil. Karena pada ikan, amfibi dan reptil ini dibagi tiga dua lagi, itu yang pertama ada ikan dan amfibi dan yang berikutnya ada reptil. Pada ikan dan amfibi dan reptil itu masih melakukan fertilisasi eksternal. Artinya fertilisasi itu tidak dilakukan dalam rahim makhluk hidup, tapi telur dulu dari indung betina baru dibawahi oleh sel sperma dari indung jantan. Baru yang sehingga cangkang telur dari ikan amfibi itu teksturnya itu cukup lunak. Fungsinya apa? Untuk memungkinkan sel sperma masuk di telur karena masih melakukan fertilisasi eksternal. Yang kedua ada reptil. Reptil itu sudah melakukan fertilisasi internal. Jadi telur sifatnya itu fleksibel atau lentur, namun sudah terklasifikasi. Beberapa itu sudah cukup keras dan memiliki tekstur yang sudah menyerupai unggas. Baru yang kedua ada cangkang telur unggas. Jadi cangkang telur unggas ini terdiri dari kalsium karbonat sebesar 97% dari masanya. Dan itu direkatkan dengan matriks protein. Jadi tanpa matriks protein ini telur akan sangat rapuh dan tidak akan mampu mempertahankan bentuknya. Baru yang ketiga ada struktur cangkang telur. Struktur cangkang telur ini ada 4. Yang pertama ada kutikula, kedua ada bunga karang atau calcareus, yang ketiga ada lamina, dan yang keempat ada membrana. Pada bagian yang pertama, pada bagian kutikula itu merupakan lapisan terluar, lapisan paling luar yang melindungi seluruh permukaan kulit telur. Lapisan ini sangat tipis, berkisar 3 sampai 10 mikron. Baru yang kedua ada lapisan bunga karang atau calcareus. Itu merupakan bagian terbesar dari lapisan kulit telur. Itu letaknya di bawah kutikula. Lapisan ini terdiri dari protein serabut yang berbentuk anyaman dan lapisan kapur yang terdiri atas senyawa karbonat dan kalsium fosfat. Baru yang ketiga ada lapisan lamina. Itu lapisan ketiga dari kulit telur yang terdiri dari lapisan berbonggol-bonggol yang berbentuk kerucut dengan pembulat atau lonjong. Yang keempat ada lapisan membrana. Itu merupakan lapisan cangkang telur yang paling dalam. Ini biasanya itu berfungsi untuk melindungi seluruh dari isi telur. Itu tebalnya sangat tipis. Itu biasanya hanya sekitar 65 mikron dan terbuat dari keratin.
kandungan yang terdapat dalam cangkang telur. Jadi dalam cangkang telur itu terdiri dari 94% kalsium karbonat, 1% kalium fosfat, dan 1% magnesium karbonat, serta 4% bahan organik terutama protein. Kemudian pada sebab kelima ada pengertian semut. Jadi semut adalah semua anggota serangga, anggota Formicidae, bangsa Hymenoptera. Itu semut memiliki lebih dari 12 jenis atau 12 spesies yang sebagian besar hidup di kawasan tropika. Kita ketahui bersama bahwa semut itu merupakan serangga sosial dengan koloni dan sarang-sarangnya yang teratur, beranggotakan ribuan semut per koloni. Artinya dalam satu kelompok itu terdiri dari ribuan semut, itu satu koloni. Dan semut juga kita ketahui bahwa semut itu merupakan serangga yang terkuat meskipun ukuran tubuhnya yang kecil. Itu pada semut jantan itu mampu menopang beban dengan berat 50 kali dari berat badan sendiri. Namun meskipun begitu ada lagi semut hanya tersaingi dari oleh penumpang barat yang mampu menopang beban dengan berat 850 kali dari berat badan sendiri. Pada semut juga memiliki alat pertahanan diri berupa asam sulfat yang disebut juga dengan asam semut. Yang keenam ada anatomi semut. Anatomi semut ini yang menulis ada 11. Itu yang pertama, semut merupakan serangga sosial dengan masing-masing koloni, dan tiap koloni terdiri dari ribuan anggota. Yang kedua, tubuh semut terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala, dada, dan perut. Baru yang ketiga ada mempunyai mata majemuk. Yang keempat, mampu mengeluarkan bau khusus sebagai tanda bahaya. Dan yang kelima, memiliki 3 pasang kaki dan dengan cakar kecil. Yang keenam, tidak memiliki sistem peredaran darah tertutup. Ketujuh, bernapas menggunakan lubang-lubang pernapasan yang ada di bagian dada atau yang bernama spirakel. Yang kedelapan, mempunyai aorta punggung yang berfungsi mirip dengan fungsi jantung, yaitu memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kesembilan, mempunyai antena yang berfungsi untuk membau, menyentuh, serta merasakan getaran di sekitar mereka. Kesepuluh, tidak mempunyai telinga, dan yang ke-11, mempunyai indera penglihatan yang sangat buruk. Pada bab subbab ke-7 ada jenis-jenis semut. Pertama itu ada semut hitam. Itu ciri-cirinya itu memiliki tampilan yang mengkilap dan sesuai dengan namanya itu semut hitam. Jadi dia itu berwarna hitam. Yang kedua ada semut api. Jadi semut api ini ciri khasnya itu memiliki antena dengan 2 segmen yang sangat khas. Jadi antena ini paling terlihat di tubuh depan pada jenis kelamin betina. Jadi pada semut betina saja itu antenanya itu terlihat dengan jelas. Yang ketiga ada semut hantu. Semut hantu itu memiliki tampilan yang transparan dan warna kaki serta perut yang pucat. Semut jantung itu ciri-cirinya itu memiliki panjang yang hanya 16 mm. Yang keempat ada semut Odorous atau dengan nama ilmiah Papilloma sessile. Itu memiliki warna tubuh yang dominan berwarna coklat atau hitam. Itu biasanya berukuran 1,6 hingga 1,8 cm. Yang kelima ada semut Piraun atau Monomorium paraonis. Ciri khas dari semut ini itu pada semut bekerja itu memiliki panjang sekitar 1,5 sampai 2 mm. Kemudian ada yang keenam ada semut tukang kayu atau Campolotus pensilipanicus.
Pennsylvanicus. Itu cirinya itu memiliki ukuran semut api yang cukup kecil, yaitu hanya 1,4 cm, dan untuk semut pekerjaan itu memiliki ukuran 1,2 cm. Dan berikutnya ada semut trotoar atau pavemen, atau nama ilmiahnya itu Tetramorium cespetum. Itu memiliki tampilan coklat gelap atau hitaman dan memiliki panjang hanya sekitar 1,8 cm dan memiliki 6 kaki. Dan yang subak berikutnya ada klasifikasi semut. Pertama, kingdom. Ini klasifikasi semut secara umum. Pertama ada kingdom Animalia, kingdom Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hymenoptera, famili Formicidae, genus Formica. Dan subbab ke-9 ada klasifikasi semut api. Saya masukkan klasifikasi semut api karena pada penelitian saya, penelitian penulis bahas tentang lebih berfokus pada semut api. Jadi klasifikasi semut api itu kingdomnya itu Animalia, phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hymenoptera, subordo Apocrita, famili Formicidae, subfamili Thesproidea, genus Solenopsis, spesies Solenopsis infecta. Subbab ke-10 ada pengertian metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, pengertian metode penelitian ini, Kamu bisa lanjut ke pembahasan? Ya. ya pada tiga ada penelitian, ada waktu tiga itu. Ya, di anu saja poin-poinnya saja, terus lanjut ke pembahasannya. Ada penelitian itu terus menggunakan metode eksperimen. Itu metode dilakukan di lapangan atau laboratorium secara berapa kali untuk mendapatkan data yang jelas. Ada alat bahan, alatnya itu baskom, kain atau gabus, wajan, sendok wajan, tumpak atau kompor, baki, sendok makan, blender, piring. Ada bahan cangkang telur, air, garam, sabun cair, atau sunlight. Langkah kerja itu ada terbagi dalam 4 tahap, yaitu tahap pembersihan, tahap penjemuran, tahap penyampaian, dan tahap penghalusan. Yang pertama ada tahap pembersihan cangkang telur. Itu masukkan cangkang telur ke dalam baskom dengan kapasitas air dapat memungkinkan semua bagian cangkang telur terendam. Lalu tambahkan garam ke dalam baskom yang telah berisi air dengan perbandingan 2 liter air sama dengan 1 sendok makan garam. Kemudian larut sampai terlarut. Kedua, masukkan cangkang telur ke dalam baskom yang telah berisi campuran air dan garam. Ketiga, rendam cangkang telur selama kurang lebih 30 menit. 4, setelah direndam, pisahkan bagian cangkang telur dari lapisan membrana. 5, kemudian gosok atau bersihkan bagian cangkang telur menggunakan kain atau gabus pada bagian terdapat kotoran. Kelima, siapkan baskom yang berisi air dengan kapasitas sama pada pertama, memungkinkan semua bagian cangkang telur dapat terendam air. 7, masukkan sabun cair ke dalam baskom yang telah berisi air tersebut, lalu campur sampai air menjadi berbusa. 8, masukkan cangkang telur yang sudah ditiriskan ke dalam baskom, bersih air sabun. 9, setelah itu bersihkan kembali cangkang telur tersebut dengan air sabun lalu tiriskan. Dan yang terakhir, bilas cangkang telur dengan air bersih sebanyak 2 kali dan tiriskan. Yang kedua, tahap penjemuran. Pada tahap penjemuran Langsung ke bab 4. Bab keempat ada analisis dan pembahasan. Jadi dalam analisis ini saya bagi dua lagi karena saya melakukan pemberlakuan. Jadi yang pertama, cangkang telur taburkan secara melingkar penuh. Jadi pada percobaan ini, pada hari pertama, penulis mengaku bahwa semut mulai merasa terganggu dengan cangkang telur dan semut tidak beraksi
penulis mengamati bahwa terjadi pengurangan jumlah populasi semut sebesar 90%. Dan pada perlakuan kedua, penulis melakukan penamburan bubuk campak jeruk hanya 3/4 lingkaran saja. Dalam hari pertama, penulis mengamati bahwa semut tidak berani melewati tanah yang tidak ditaburi oleh bubuk campak telur dan pergi mencari jalan yang lain. Dan pada hari kedua, penulis mengamati bahwa terjadi pengurangan jumlah populasi semut yang signifikan sebesar 95%. Kedua, ada pembahasan. Jadi, setelah penulis melakukan pengamatan, penulis mendapatkan hasil bahwa ternyata 5 cangkang telur ayam dapat digunakan sebagai bahan pengusir semut. Hal ini karena dalam cangkang telur ayam terdapat zat kalsium karbonat yang merupakan zat pengusir terbesar dalam cangkang telur, di mana kalsium karbonat ini dapat menghasilkan bau menyengat yang tidak disukai oleh semut dan dapat membuat semut menghindar. Dan cara pemanfaatan 5 cangkang telur ini penulis lakukan dengan cara pembuatan bubuk cangkang telur lalu ditaburkan di sekitar sarang semut. Dan pada bab kelima ada penutup. Pertama ada kesimpulan. Jadi setelah penulis melakukan percobaan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa cangkang telur yang selama ini kita anggap sebagai sampah yang tidak berguna ternyata dapat digunakan sebagai bahan untuk mengusir semut. Hal ini disebabkan karena dalam cangkang telur terdapat zat kalsium karbonat yang merupakan zat penyusun terbesar, yaitu sebesar 92%. Dan kalsium karbonat ini sendiri ternyata dapat memberikan bau menyengat yang tidak disukai oleh semut. Dan yang kedua ada saran. Jadi setelah penulis melakukan penelitian dan menyelesaikan karya ini, penulis berharap agar karya ini dapat berguna bagi pembaca dalam menambah wawasan, terutama bagi pembaca yang ingin melanjutkan karya ini, agar pada cara penggunaannya dapat menggunakan metode lain seperti metode penyemprotan. Namun hal yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah tingkat kehalusan bubuk cangkang telur agar dapat sempurna dalam air, serta dapat mengkaji lebih dalam lagi tentang penggunaan 5 cangkang telur ayam untuk mengusir semut, agar percobaannya bukan hanya pada semut saja, tetapi dapat kepada serangga-serangga yang lain. Demikian hasil presentasi saya. Oke. Selanjutnya untuk tanya jawab, Pak Melki akan memberikan pertanyaan menyangkut konten atau isinya. Saya lebih ke bahasaannya. Silakan Pak Melki. Terima kasih. Dia bicara tentang semut ya. Semut menurut Anda itu sebagai musuh kita dalam kehidupannya kan mengarah seperti itu. Bagaimana menghilangkan atau mengusir semut itu dari serangan. Mengapa? Karena memang Nabire itu banyak semut ya, banyak semut yang kita jumpai di mana-mana. Tapi eksperimen Anda lebih spesifiknya itu semut api. Semut api yang mengganggu kita paling banyak sebenarnya bukan semut api, semut merah yang kecil dengan hitam yang kecil. Kayak seperti itu. Kenapa Anda condong ke semut api? Saya lihat bahwa semut api itu dalam diri saya atau dalam di lingkungan saya itu menjadi sebuah ancaman. Itu ketika menggigit itu dapat menyebabkan gatal atau menyebabkan reaksi yang luar biasa sakit sesuai dengan namanya semut api. Jadi seperti api. Ya. Gitu ya. Kalau semut kan begini, kalau semut sebenarnya pada prinsipnya semut itu dia bisa bertahan hidup apabila di situ ada makanan. Yang paling banyak adalah yang mengandung gula, kan seperti itu. Sekarang eksperimen Anda itu lakukan pada cangkangnya,
cangkang itu alasan Anda karena mengandung kalsium yang mampu mengusir semut, kan seperti itu. Dia bisa pergi dari itu karena kan ada kalsium dengan bau yang keluar. Seperti itu, bau mungkin dari sumbernya dari itu. Sekarang dia keluar atau menghindar dari kalsium karbonat, Anda memastikan ada 70%, 95%, ini maksudnya apa? Itu kandungan, maksudnya kandungan terbesar, subpenis terbesar dalam cangkang telur itu. Oh, ini pak kandungan. Ya, Berarti asumsi Anda semakin banyak kandungan, kan seperti itu, semakin banyak kandungan cangkang, kalsium dalam cangkang. ya itu maka semut itu dia menghindar sampai ya tadi 95% ya. Sekarang eksperimen Anda kan dilingkar ya, dilingkar seperti itu. Artinya yang sudah dibubuk itu dilingkar, lalu di tengah ada semut. Kenapa eksperimen Anda dilakukan seperti itu? Untuk kan tujuan saya untuk mengetahui reaksi terhadap reaksi semut tentang penyakit sebelum dan sesudah kehadiran. Setelah saya taburkan cangkang telur itu dan apakah terjadi pengurangan populasi sesuai dengan judul yang saya ambil bahwa pemanfaatan limbah cangkang telur untuk mengusir semut. Mengusir dalam konteks ini adalah mengurangi jumlah populasi semut yang ada. Begini, saya begini, kalau ketika semut itu dia keluar mencari makanan itu memang dalam bentuk tadi berkelompok ya, modelnya kayak sosial begitu, atau sifatnya koloni yang tadi Anda baca. Sekarang begini, bisa tidak Anda lakukan itu pada sasarannya dia, rumahnya dia? Apakah dia justru jauh atau justru Anda lakukan itu yang semakin dia menghindar dari itu? Ya, sebenarnya kalau dia sedang mencari, kalau ada serangan pasti dia harus ada kode yang biasa dikasih kode antar sesamanya kan seperti itu. Jangan-jangan bukan karena itu. Saya pernah coba juga kapur itu bisa menjauhkan dari semut situasi itu, karena dulu saya tinggal di asrama kan banyak semut yang kecil-kecil. Kami taruh kapur saja dia jauh. Ya alasannya sama, karena kalsium karbonat sama. Artinya bahwa begini, apakah semua semut itu dia bisa menghindari jauh ketika diberi kalsium karbonat? Tergantung semutnya, karena dalam karya penulis ini penulis membatasi itu hanya pada semut api. Jadi penulis hanya melakukan penelitian pada semut api saja. Pada semut lain itu belum diketahui karena hanya pada satu semut saja, itu semut api. Oke, berikut kenapa harus dibersihkan pakai apa ya? Sunlight kah? Ya, itu Tujuannya apa? itu untuk kan pada tahap kan direndam dengan air garam. Air garam itu berfungsi untuk membunuh bakteri. Kita kan tahu untuk kalsium karbonat, sehingga pada penelitian nanti kita lebih jelas mengetahui bahwa ini tidak ada unsur lain selain kalsium karbonat. Unsur lain ini maksudnya itu tidak ada kotoran ayam yang menempel biasa di cangkang telur atau dari putih telur. Jadi perlu dibersihkan. Baru penggunaan sunlight ini agar itu lebih bersih dari bakteri. Oke, sekarang begini lagi. Ada ada semut, terus ada cangkang seperti itu. Justru cangkang yang dilepas, saya biasa lihat di tempat sampah, justru semut api itu semakin meningkat karena tumpukannya. Itu yang saya biasa lihat. Begitu, tapi itu kan ada beberapa faktor. Itu habis kita kan boleh kasih pizza telur langsung buang. Itu dalam cangkang telur itu masih memungkinkan itu ada sisa-sisa dari putih telur. Nah, putih telur itu bisa merangsang kehadiran dari semut api, bukan dari cangkang telurnya.
Coba eksperimen Anda ini kan hanya bikin lingkaran saja ya. Coba ada semut, lalu coba dikasih lingkar dan ada bolong-bolong, itu lebih bagus juga. Supaya Anda memastikan. Ada gambarnya. Coba tunjukkan gambarnya dulu. Karena ini menarik juga ini. Iya, hanya satu saja yang ada gambar. Di belakangnya berarti kalau pemikiran seperti ini kayak Anda kejar semut begitu. Kalau gambar yang ada itu. Ini kan seperti itu toh? Seperti kalau kejar dia trauma juga. Coba kamu langsung ke eksperimen Anda itu spesifik ke sasarannya itu lebih bagus. Artinya di mana dia tinggal. Kalau semut api itu paling banyak di mana tumpukan sampah, itu di bawahnya banyak sekali biasanya. Apakah bisa tidak tempat keluar masuknya itu jadikan kasih lingkaran dan dia menjauhi itu? Tapi kalau ini kan kayak kamu yang kejar begitu. Ini pengamatan saya, apakah seperti begitu kah atau bagaimana? Kan sebelumnya itu semut itu mengusahakan beberapa bulan keluar. Mencari tahu bagaimana cari makan kah atau pergi suaminya kan tidak tahu. Saya tahu baru setelah saya lakukan itu terjadi reaksi. Reaksinya itu saya perhatikan bahwa semut itu menghindar. Nah tujuan itu kan itu yang kita cari. Apakah semut menghindar atau tidak? Oke, sekarang saya bertanya. Ini kan ada satu itu tertutup. Ya. Tertutup terjadinya bagaimana semut yang ada itu? Ya, semutnya itu jadi kembali ke karena tidak berani melewati bubuk cangkang telur karena jadikan sebagai sebuah ancaman. Jadi dia memilih kembali ke sarang. Oh iya. Kalau yang di bawah? Itu lebih memilih ke yang ada tanah atau bagian yang tidak ditaburi oleh bubuk cangkang telur. Dia cenderung lewat situ. Semutnya kan ada di dalam. Ya. Begitu. Terus yang ini dia hilangnya? Nah, itu saya tidak tahu mungkin masuk Ya. membuat rumah di dalam tanah lagi atau bagaimana. Oke, saya bertanya karena begini. Misalkan 2 atau berapa berselang, apakah semut itu dia bisa keluar? Tidak. Tapi tidak sampai ke sana ya tadi pembicaraan Anda. Hanya reaksi yang jadi fokus. Ya. Kalau ini berarti pasti keluarnya kan celahnya di sana. Oke. Oke, sebenarnya Anda melihat sampai semut itu dia keluarnya di mana? Sebenarnya supaya detail bahwa benar-benar cangkang yang kandungannya kalsium itu benar-benar dia musuh kan modelnya seperti itu. Itu dengan mudah mengusir semut. Jadi itu hanya untuk mengusir semut dia untuk membasmi. Jadi hanya untuk mengusir. Mengusir artinya membuat semut itu menghindar dari kita. Atau pintu keluar masuk itu kasih begitu. Apakah dia bisa lolos? Tapi ini juga bagus kalau model ini dilingkar. Tetapi apakah diselang hanya sebentar saja atau berapa menit kemudian dia lepas keluar atau dan seterusnya. Karena kalau semut hitam itu pakai kapur, itu memang awalnya reaksi dia tidak mau. Tetapi lama-kelamaan satu bikin pintu, itu di belakangnya ekor-ekor. Begitu. Artinya hanya tidak selamanya sebatas begitu. Kayak seperti itu yang saya pernah lakukan juga. Mungkin dari saya begitu sudah. Oke. Ya, dari saya. Ini masih ada penulisan yang salah juga. Itu ada penulisan yang telah dipresentasikan di depan guru penguji pada hari Sabtu. Itu sudah benar penulisanmu di depan enggak? Di depan itu digabung atau dipisah? Dipisah. Baru kenapa kamu tulisnya digabung? Dan D-nya juga harus, kalau dan kan huruf kecil toh. Terus di lembar pernyataan keaslian itu juga masih salah penulisannya. Nanti di nama lengkap menyatakan itu
huruf kecil, bukan huruf besar. Ya. Oke. Di kemudian hari penulisannya dipisah atau digabung? Di kemudian itu disambung. Hah? Di kemudian hari. Hari bisa. Di kemudian. Kemudian disambung. Di kemudian hari, kemudian dengan hari bisa. Itu kan satu anu. Di kemudian. Sambung. Hah? Sambung. Disambung atau dipisah? Sambung. Kemudian menyatakan apa? Di kemudian hari menyatakan apa? Menyatakan tempat toh, waktu toh. Jadi dipisah. Sini lagi kamu masih ini lagi ini. Kepada mereka, untuk itu kepada mereka di kata pengantar ya. Untuk itu kepada mereka selayaknya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Benarkah kalimat itu? Terima kasih yang sebesar-besarnya. Benar atau tidak? Harus bakunya bagaimana? Iya. Terima kasihnya digabung atau dipisah penulisannya? Terima kasih. Penulisannya digabung atau dipisah? Baru kenapa kamu tulisnya digabung? Pada waktu itu di buku kan sudah lain, tapi pada saat print ada pengaturannya. Ya kamu harusnya ini lagi toh, koreksi lagi, diedit lagi bagaimana. Jangan salahkan pengetikan ya. Jangan salahkan komputernya. Di abstraksi di bagian B. Itu penulisanmu sudah benar atau belum? Penulisan judul. Iya, abstraksi. Kamu bawa karya 5 tidak? Kamu lihat dulu. Hah? Ada judul di situ sudah benar penulisannya atau belum itu? Coba kamu tulis. Pemanfaatan limbah cangkang telur ayam untuk, jangan huruf kapital semua, huruf kapital yang di depan saja ya. Pemanfaatan limbah cangkang telur ayam huruf kapitalnya sudah benar kan? Penulisan judul yang benar mana? Terus? Kamu tulis yang benar toh, itu ayammu saja A kecil begitu. Yang kecil, yang huruf kecil mana? Baru kenapa di sini huruf besar? Hah? Di sini huruf besar nih. Nanti diperbaiki. Oke. Lalu mana tadi? Oh, sabar. Sudah benar ya. Nah, di bab 1 pendahuluan. Itu kamu punya latar belakang ada berapa paragraf? 5. Di paragraf 1 dan 2 itu hubungan antar paragrafnya belum padu itu. Paragraf 1 dan 2 tidak padu. Kenapa? Kamu bisa tahu alasannya tidak padu kenapa? Nah, kamu tahu. Perbaiki nanti ya. Ya.
Lalu oke, yang di ini sudah nih ya, di antara rumusan masalahmu apa? Apakah dibacakan dua ayat dapat mengisi semut? Yang kedua, Bagaimana cara penempatan timbang dengan dua ayat mengisi semut? sudah terjawab di pembahasan. Lalu yang kesimpulan juga harus sama ya. Kesimpulan kan harus itu yang cara pemanfaatan cangkang telurnya mana? Yang kesimpulan untuk yang kedua. Kan yang kedua kan bagaimana cara toh? Kamu sudah menyimpulkan kah yang di kesimpulan? Hah? Nah, nanti dibuat. Itu ada kata tidak baku lagi di situ. Kemudian yang daftar pustaka. Daftar pustakanya itu kamu masih belum untuk sumber buku itu bukan buku toh? Apa? Iya, itu bukan buku. Maksudnya memang oke, masuk di sumber buku, tapi cara penulisannya bukan begitu karena itu kan bukan buku. Itu kan diambil dari karya ilmiah. Iya toh? Nanti diganti lagi itu penulisannya. Ya sudah itu. Ada tambahan Pak Anu sudah? Pak Melki masih ada tambahan? Sudah. Sebenarnya yang masih saya bingung itu 70%, 95% itu asli Anda ini ya, tapi saya ada kasih keterangan saja di bawah. Itu hanya bicara air saja. Jadi kita tidak bisa memastikan saya mampu mengusir 70%, saya bisa mengusir 90%, ya dari argumen Anda apa itu yang tapi saya kasih standar. Jadi kita tidak bisa menyebutkan langsung begitu. Bisa patokan dari jumlah semut yang saya lakukan itu berapa, kan seperti itu. Jadi tidak bisa 70% hilang, 95% hilang. Wah, ini tidak bisa. Anda kurung itu berapa lalu dari di situ, atau berapa jumlah semut yang Anda lakukan, karena semut itu hidupnya berkoloni yang tadi Anda mengatakan. Ya, hidup sosial, hidup berkelompok. Tapi saya kasih tanda semua di sini. Jadi nanti tolong di. Nah, ini kan sudah siap dari itu kan bisa mungkin kita ini tersatu yang Ya, makanya ini ya mengapa dibilang 90% hilang, 70% hilang gitu yang saya tanya. Ya, nanti diberi waktu 1 minggu untuk revisi karya ilmiahmu. Jadi ini yang sudah dicoret-coret, nanti kamu perbaiki lagi. Kamu buat terangkap 1. Sebelum dikumpulkan berarti harus tanda tangan lengkap ya. Dari sebelum tanda tangan pembimbing itu kamu tanda tangan dulu, baru tanda tangan pembimbing, baru nanti penguji, baru kepala sekolah. Ya, 1 minggu ya. Hah? Sekarang hari Sabtu, iya Sabtu depan berarti. Iya boleh, sebelum anu juga boleh. Itu lebih bagus. Lebih bagus. Ya? Warna belum ditentukan warna ininya belum. Nanti sudah hari Senin. Nanti baru tentukan ya. Ya, oke. Kamu bisa ambil ininya. Ambil karya ilmiahmu untuk bahan revisi.